Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semua. Di video kali ini kita akan ngebahas apakah Bitcoin memasuki fase big pump or big dump. Ya, jadi sebenarnya judulnya mungkin agak-agak clickbait kali ya. Kita ngelihat pergerakan kali ini udah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Jadi bantuan dana tunai dari Fed gitu ya. Apakah iya betul ya dalam berupa tunai gitu? Karena setahu saya seandainya mereka mau memilih untuk cetak uang lagi, berarti mereka mengorbankan inflasi supaya bank-bank besar saat ini yang sedang krisis itu bisa diselamatkan. Nah, sebenarnya yang paling khawatir itu adalah si Credit Suisse. Credit Suisse ini kan katanya adalah systemic bank. Jadi dia punya dampak yang cukup besar terhadap sistem perbankan di dunia. Oke, sistem perbankan di dunia loh. Jadi uang yang dipegang sama Credit Suisse itu nggak main-main ya, bisa dibilang uang besar. Dan mungkin kepanikan saat ini menciptakan arus uang dari yang namanya market high risk ke crypto aset maybe ya, sebagai salah satu bentuk cara atau sebagai salah satu cara mereka untuk keep their money ya, karena ya sebagian besar orang percaya ya dari sisi fundamental Bitcoin itu memang sebenarnya adalah solusi untuk permasalahan atau krisis ekonomi yang disebabkan oleh sistem perbankan. Nah, setidaknya itulah fundamental yang coba untuk dipercaya para publik. Dan kita tahu 2008 krisis pertama kali terjadi, disitulah Bitcoin lahir. Saat ini krisis sedang berlangsung, Bitcoin bertahan. Ya, bahkan Bitcoin malah cenderung bullish atau cenderung naik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini semua masuk di akal atau posisi saat ini itu adalah euforia sesaat? Ya, dalam artian banyak para spekulator ya. Kemudian kita tahu bahwa kondisi keuangan ya tidak dalam keadaan yang cukup oke gitu loh, cukup baik gitu ya. Kita pahami bahwa situasi saat ini berbeda dengan kejadian tahun 2020-2021. Pada saat quantitative easing ya secara nyata dilakukan ya. Jadi di pemerintah Amerika itu melakukan yang namanya cetak uang, kemudian dia sebar uangnya melalui obligasi ya atau melalui surat utang. Saat ini kita udah bahas ya, jadi funding program yang bisa dibilang dikeluarkan oleh the Fed saat ini, lending program itu adalah lending program jangka pendek. Dan termsnya itu 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perbankan dari krisis likuiditas keuangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, sebetulnya, yes, memang in the short term, maybe kita akan melihat ada aliran uang masuk ke market. But in the midterm, in the long term, sebenarnya nggak begitu bagus. Karena impact-nya terhadap market harusnya akan cenderung negatif ya. Dalam artian menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar lagi terhadap pasar, terutama dari sisi inflasi. Oke, dan setahu saya sejauh ini kelihatannya The Fed itu harus bertahan harusnya ya. Nanti kita bakal bikin satu video market update ngebahas fokus untuk FOMC. Jadi hal-hal apa aja sih yang kita perlu ketahui dan kita akan recap kondisi di belakang supaya teman-teman di sini bisa tahu update-nya dan bisa ada persiapan langkah apa yang kira-kira teman-teman akan ambil. Oke, so di video ini kita bakal bahas price action untuk Bitcoin, possibility targetnya, dan perkiraan untuk pergerakannya ya. Apakah akan melalui tahapan yang terkoreksi terlebih dahulu, atau dia akan langsung impulsif, apakah dia langsung totally bullish tanpa ada koreksi sama sekali. Nah, itu akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Nah, tadi sekilas ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya, situasi fundamental saat ini itu bisa menjadi sebuah reason utama ya, dari terkait pergerakan yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Alright, langsung aja kita buka untuk Bitcoin di time frame weekly. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya sebenarnya ada sempat share ke teman-teman juga ya beberapa waktu lalu, lebih tepatnya akhir tahun lalu, pada saat posisi MACD pada time frame 2 minggu itu belum terjadi bull cross. Dan saat ini kita sudah bisa lihat sama-sama ya, sudah terjadi selama lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, 6 candle 2 minggu itu posisi MACD berada dalam histobar yang berwarna hijau. Dan saat ini
kalau kita lihat dari segi momentumnya, kelihatan histobarnya lebih besar ya daripada candle 2 minggu yang sebelumnya. Dan saat ini masih berjalan, karena kita masih punya 1 minggu lagi untuk close candle yang 2 minggu. Nah, cuman dari keseluruhan pergerakan, seperti yang saya pernah katakan ke teman-teman, based on historical, every time bull cross terjadi pada time frame 2 minggu, ini selalu memberikan sentimen pergerakan yang cenderung positif dan bahkan cenderung bullish. Oke, sampai sekarang ya, so far dari 1, 2, 3 kali ya terjadi bull cross, ketiganya menunjukkan sama-sama situasi yang bisa dibilang cenderung positif ya. Bahkan ini juga sama ya, ini kelewat sama saya. Tapi kenapa saya nggak hitung? Karena posisinya dia terjadi di atas ya. Jadi kalau ini kan ya slightly di atas ya, cuman minus sekian ya kan, atau indeksnya cuma 0 sekian. Kalau ini kan minus 50 nih dari segi indeksnya, teman-teman nggak tahu ya, nggak kelihatan kayaknya. Nah, ini saya geser sedikit. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, ini adalah posisi minus 30-an ya, more or less. Lalu di bagian bawah di sini minus 700-an ya secara indeks, dan terakhir di sini plus 100. Makanya saya nggak terlalu anggap itu sebagai valid gitu. Tapi saat ini posisinya itu terjadi di bawah sekali ya, di bawah sekali. Wait, let me slide a bit supaya teman-teman bisa lihat clear di sini sebelah kanan. Kalian bisa lihat posisi itu terjadi di indeks negatif 5.400. Bull cross, lalu histobarnya cenderung naik. Nah, ini sebenarnya kalau secara indikator menyatakan bahwa Bitcoin saat ini memang strong bullish ya. Bahkan kalau teman-teman lihat sekalian ya, ini saya tambahkan chart trendline ya. Kalian bisa lihat di sini, kita udah ngelihat sebenarnya Bitcoin itu pada dasarnya udah lagi breaking out dari falling wedge yang major, ultra big ya, dan terserah teman-teman mau bilang apa, mega mungkin ya, mega falling wedge ya kan, which is besar banget gitu. Dia udah break dari yang besar, begitupun yang kecil di bagian dalam. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin situasi kayak gini, mungkin kalian akan bilang terkesannya saya bikin teman-teman tuh jadi FOMO ya, istilahnya bikin teman-teman jadi berpikir, wah ini kayaknya bakal naik banyak, bakal takut ketinggalan dan macam-macam. Well, sebenarnya kalau saya sih bilang akan butuh cash yang lebih besar lagi, dan mungkin kita perlu katalis besar ya terjadi, nggak cuman pada market crypto, tapi kita ngomongin pada kondisi ekonomi dunia saat ini yang benar-benar bikin publik akhirnya benar-benar nggak percaya lagi sama sistem perbankan di dunia atau sistem yang diciptakan oleh pemerintah. Ya, kita biasa sebut dengan istilah centralized. Nah, dengan demikian mungkin ada alasan yang kuat untuk orang beralih benar-benar mau untuk menaruh cashnya mereka di Bitcoin. But problem is, seperti yang kita tahu, masalah regulasi belum clear, infrastruktur yang namanya Bitcoin dan cryptocurrency itu masih harus diperbaiki sehingga istilahnya bisa terhindar dari situasi yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti case FTX, macam-macam gitu ya. Nah, saya personally percaya di dunia ini tidak ada yang perfect, teman-teman sekalian. Tidak ada yang sempurna. Ya, setiap ya kita bisa bilang setiap hal itu pasti ada sisi buruknya, dan well, kita nggak bisa bilang bahwa Bitcoin ini adalah perfect gitu loh. Perfect skenario buat orang-orang yang mungkin bisa dibilang mereka yang melihat bahwa sistem perekonomian di dunia, sistem finance di dunia ini adalah sistem yang bobrok atau berantakan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin teman-teman ngerasa kayak, wah ini ngomongnya ngalur ngidul ya. Tapi memang ya faktanya adalah saat ini the only reason Bitcoin bisa bullish adalah karena market confident akan use case-nya Bitcoin di masa yang akan datang. Dan mereka harus percaya bahwa Bitcoin ini adalah sesuatu yang bakal mengubah, ya, bakal menjadi revolusi daripada finance di dunia. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi ke price action. What if Bitcoin totally bullish? Ya, kita nggak ngomongin dia langsung 60.000, 100.000, atau bahkan bahasa-bahasa yang saat ini lagi banyak digaungkan ya, terutama influencer-influencer yang kita tahu moonboy abis. Mereka bilang Bitcoin memasuki fase super cycle, jadi akan berbeda dari siklus sebelum-sebelumnya, di mana biasanya setelah halting baru kita bisa ngelihat dia totally bull run, tapi this time mereka percaya bull run mungkin bisa terjadi lebih cepat karena korelasi dengan krisis ekonomi yang terjadi di dunia saat ini. Nah, saya pribadi nggak percaya sama hal itu ya. Saya bisa bilang well, it is too good to be true, karena kita tahu butuh aliran dana yang besar sekali, dan ini artinya kita perlu institusi corporation bisa masuk ke industri ini.
Dan pertanyaannya apa yang bisa menjadi triggernya itu? Kalau saat ini saya nggak ngeliat itu ada. Saat ini mungkin pemicunya atau triggernya itu adalah spekulasi pasar. Pasar percaya bahwa Bitcoin akan rally ya di tengah kondisi krisis yang terjadi pada perbankan di dunia saat ini. Ya, jadi maybe this is just a short term movement ya, atau short term euphoria. Dan kita mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan untuk beli murah ya, dalam tanda kutip, bukan beli murah di harga 10.000, 9.000 kayak kebanyakan orang percaya. Saya sih pikir begini aja teman-teman. Kalau Anda tambahkan di sini, ini adalah the only area kita ngelihat Bitcoin sebelumnya mempertahankan harga ya, yaitu di $30.000. Oke, sebelum akhirnya terjadi breakdown pada time frame weekly. So, seandainya ini adalah proses yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa bullish sekalipun, saya cukup percaya bahwa ada yang namanya higher high dan higher low, ya, which means ya kita bisa bilang setelah harga mungkin naik sampai ke level $30.000 atau mungkin 28.500, mungkin akan ada proses koreksinya. Koreksinya ini mungkin akan retest terhadap area-area atau level tertentu, seperti salah satunya kita lihat di time frame weekly. What if Bitcoin close di atas simple moving average 200 pada minggu ini, dan setelah itu minggu depan kita ngelihat dia rally ya, which means ini juga harus dipicu oleh statement Jerome Powell yang mungkin bikin market atau bikin para pelaku pasar itu shock. Seperti misalnya, oke, kita tahu kondisi sedang krisis, mungkin kita nggak akan naikin suku bunga, kita biarkan dulu suku bunga saat ini menjadi salah satu senjata untuk kita bisa mengatasi inflasi, dan biarkan dulu proses inflasi, karena terakhir kita lihat datanya rilis minggu lalu, inflasi itu sudah terlihat cukup cooling down ya, turun sesuai dengan ekspektasi kita di angka 6%. Kalau itu yang terjadi, mungkin itu yang menjadi trigger Bitcoin bisa nanjak sampai ke $30.000. Dan by the time maybe after dia retest ke level tersebut, baru kita mungkin bisa melihat ada yang namanya rejection. Karena itu adalah level psikologis dan sangat possible untuk nge-trigger orang atau nge-trigger bigger player, bigger fish, untuk mereka taking profit dulu. Jadi mereka secure some profit, kemudian ternyata proses pullback-nya mencangkup turun untuk retest terhadap simple moving average 200. Oke, nah itu adalah possibility lah kalau secara price action. Yang kita tahu, yang kita lihat sama-sama adalah posisi saat ini Bitcoin ya udah no doubt lah. Kapan sih kita terakhir kali ngelihat Bitcoin naik ya 23% dalam satu minggu ya. Bahkan pada saat kita lihat bulan Januari dia nanjak aja di sini 22%. This time Bitcoin nanjak lebih agresif, lebih impulsif di tengah kondisi krisis ya, bukan di pada saat momentumnya sedang dalam keadaan yang euforia, tapi kita ngomongin lagi di kondisi krisis. Nah, 23% penguatan dalam satu minggu. Ini amazing loh. Kapan terakhir kali kita ngeliat ini? Ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi, no doubt lah. Kalau teman-teman bilang ini bukanlah candle bullish, menurut saya, ya mau yang kayak gimana lagi gitu ya. Satu candle dia naik $10.000 gitu misalnya dalam satu minggu. Ya, itu mungkin nanti ya pada saat setelah halving, maybe ya, itu pun maybe teman-teman. Alright, so itu dia sekilas ya untuk time frame weekly. Hopefully ada gambaran yang cukup jelas. Meanwhile di time frame daily, seperti yang teman-teman lihat, kita udah masuk ke area jalan tol ya kalau saya bilangnya. Jadi di sini adalah area di mana kita lihat sama-sama tidak ada resistance atau support yang menekan ya. Bitcoin benar-benar turun tanpa ada hambatan di sana. Jadi kalau misalnya memang somehow FTX sudah berhasil di take over, sudah berhasil di recovery, pertanyaan berikutnya adalah apakah case sebelum FTX ini, which is pada saat itu mungkin hotnya lagi di Duquon atau saya lupa ya, 3AC Capital, harusnya efek setelah Duquon ya. Jadi Terra Luna dulu crash pertama kali menyebabkan market panik, habis itu diiringi dengan kondisi-kondisi yang menyusul. Tapi harusnya ini Duquon ya pada bulan Juni 2022. Apakah Bitcoin akan langsung merecovery pergerakan ini ya? Karena kita bisa sama-sama lihat tidak ada resistance. Kecuali teman-teman hubungkan level bottom pada kisaran bulan Mei 2022 lalu ya. Di kisaran area itu kita lihat ada tahanan dan itu di 28.500. Jadi 28.500 batas atas adalah di $30.000.
Oke, so saat ini kita udah ngisi area imbalance atau area gap yang kita bisa bilang terjadi akibat pergerakan yang sangat signifikan ini, dan sudah di fill ya, sekitar 50%-nya sudah di fill. Pertanyaannya adalah apakah ini sekedar hanya untuk ngefill itu baru kemudian kita koreksi, atau bull sentiment masih cukup kuat dan ternyata didukung oleh market ya yang cukup optimis setelah data the Fed atau setelah statement Jerome Powell minggu depan. Kalau misalkan demikian, teman-teman harus siap untuk melihat Bitcoin retest ke level $30.000 karena memang that is the only resistance setelah pergerakan turun pada kisaran ya sekitar bulan-bulan Mei 2022 lalu. Ya, kita bisa lihat di sini terjadi penurunan signifikan pada candle weekly ya, pada time frame weekly, dan the only resistance yang ada reaction itu adalah di level 30.000 aja. Alright. Dan sedikit lagi tambahan teman-teman untuk time frame hourly. Saya akan slide demand area ke level ini ya, karena kita sama-sama lihat ya untuk pergerakan di time frame 1 jam sempat ada hold sedikit sebelum akhirnya dia break lagi. Berarti ada jemput orderan di area resistance sebelumnya. So it is possible resistance sebelumnya berubah menjadi support dan didukung dengan area demand. So basically ini adalah momentum yang cukup kuat kalau saya bisa bilang ya terjadi pada pergerakan Bitcoin, dan itu right after we see V formation terjadi pada time frame hourly-nya. Alright, so itu dia teman-teman sekilas untuk update saya seputar Bitcoin saat ini. Teman-teman bisa lihat ya bahwa Bitcoin creating base di atas level ini, jadi kayak nggak ada hambatan ya. Kita bisa lihat bull still maintaining their momentum ya, masih cukup kuat, dan selama exponential moving average 21 dan exponential moving average 8 tidak bersilangan ke bawah atau terjadi bear cross, maka menurut saya Bitcoin masih possible untuk nanjak sekali lagi. Jadi kita coba sama-sama lihat ya, dan saya pikir tanjakan berikutnya harusnya udah akan ngebawa Bitcoin untuk nge-retest 28.500. That is the possible next target untuk Bitcoin saat ini secara jangka pendek, seandainya gak ada rejection yang terjadi saat ini. Oke, dan teman-teman lihatlah di price actionnya juga clear kok. No reason untuk para bigger player saat ini jualan. Ya, nggak ada, dan kita ngelihat nggak ada candle rejection terjadi di sana, berarti mereka nggak jualan sama sekali dan mereka masih keep barang mereka. So the question is, kapan mereka akan mulai jualan? Oke, so I think that's it teman-teman, update yang bisa saya berikan seputaran Bitcoin. Hopefully bisa clear, bisa dapat gambaran ya saat ini. Saya pun bisa bilang ini adalah kondisi market yang totally uncertain. Masih sampai sekarang saya berpegang istilahnya dengan pandangan seperti itu di luar dari price action. Kalau dari price action semuanya clear ya, kita bisa lihat ceritanya tuh ada dan tergambar dari bagaimana candle impulsif, dari bagaimana candle korektif. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi ini bullish terjadi di saat kondisi krisis, dan ini tentu saja berbanding terbalik ya dengan situasi di mana pada saat krisis umumnya orang-orang itu menghindari aset beresiko. Jadi, apakah ini adalah momen di mana fundamental Bitcoin akan diuji? Ya, kita saksikan sama-sama dan kita tunggu ya bagaimana waktu menunjukkan kepada kita. Hopefully, ya saya sih yang namanya kita ngelihat market bergerak seperti ini saya happy ya, dan tentu saja saya pengen market bergerak bullish karena saya juga ada koin yang nyangkut ya pada saat di tahun 2021 kita mulai masuk ke fase bear market ya, salah satunya di XRP dan Cardano. So let's see guys ya, hopefully kita bisa ngelihat market bisa totally recover. Tapi kalau seandainya memang belum, it is what it is, memang sewajarnya karena balik lagi kita lagi di kondisi krisis. So that's it for today. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next market update. God bless everyone and have a nice weekend guys. Cheers. Bye bye.